menurut Paulus itulah dikatakan Kristen itu adalah pengikut Yesus. Nggak ada masalah ya, stop di situ. Lanjut. Yesus semasa hidupnya dia menuhankan Tuhan Yang Esa. Sebagai Anda pengikut Yesus, hal yang sama harus Anda ikut, harus Anda terapkan dengan menuhankan Tuhan Yang Esa juga. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Anda yang mana? Yang Esa itu siapa namanya? Begitu bang, nggak berat kok bang. Gini bang, Gini, ini saya jelas ya bang. ya gini bang, ya gini ya. Mana bang? Halo? Di dalam Kristen kan ada kepercayaan namanya Trinitas bang, Bapa, Putra dan Roh Kudus bang. Iya saya tahu bang, saya tahu. Saya mau menguji Trinitas tadi. Di dalam kehidupan Yesus sehari-harinya, dia meminta, memohon dan berdoa kepada Tuhan Yang Esa. Nah, ada Tuhan yang pertanyaan Esa. saya Dia ke dalam Anda. saat bang, kenapa kita tidak bisa lihat Tuhan ya? Karena dia dalam wujud saat. Makanya lahirlah Yesus. Di dalam diri Yesus itu, kami mengatakan bahwa di dalam diri Yesus ada Tuhan, Tuhan Yesus. Ya ada zat Tuhan kan, ada zat Tuhan dalam tubuh Yesus kan. Ya. Yang Tuhan yang mana? Tuhan. Yang Yesusnya apa zatnya? Segala perbuatan ya, Tuhan. Yang Tuhan ini zat yang di dalam tubuh Yesus atau Yesusnya? Apa sih laki-laki ini weh? Bang, Yesus itu manusia bang. Ya sudah, kalau Yesus manusia, yang siapa yang Anda tuhankan? Udah ku bilang di dalam diri Yesus itu tuh ada. Sudah ku bilang dalam tubuh Yesus ini, yang manusia ini ada zat Tuhan, ada zat ilahi. Yang Tuhan yang mana? Kalau begitu Tuhan kami berbeda dengan Tuhan yang Muslim ya? Ya beda. Jauh kali lah bedanya. Tuhanmu kan manusia. Oh pantas, karena Al-Quran kan datang 600 sebelum 600 tahun Masehi. Ya gak ada hubungan sama Al-Quran. Izin Erik. Erik. Pusing. Kasihan ya teman-teman ya, kasihan ya. Saya izin ya, biar yang lain dulu ya. Enggak, masuk aja lanjut. Enggak, lebih tepatnya bukan Tuhannya beda. Mereka tidak bertuhan. Islam bertuhan gitu. Oh gitu. Kristen itu nggak bertuhan. Mana ada Tuhan Kristen? Siapa Tuhannya? Betul itu bang. Siapa yang bilang Bang Iron bertuhan? Ya. Terus saya kasihan loh sama abang. Kasihan sebenarnya. Kami juga kasihan sama abang juga. Ya, coba tanya Tuhannya orang Islam kepada kami, coba. Silakan. Coba tanya, Bang. Coba tanya ke saya, insya Allah saya akan mewakili. Kan gini. Tanya ke saya. Kan gini ya. Jadi gini. Aduh. Ya dengar dulu lah. Iya bang, saya sebenarnya sudah level saya mau saya samaratakan dengan si Iron ini sebenarnya levelnya gitu, nggak begitu berat sih sebenarnya, cuman dia aja masih nggak sanggup juga. Ini masih level anak TK loh, PAUD. Ya, gimana bang? Gimana bang Iron? Apa mau muntah darah bang? Muntahkan aja bang, itu mungkin pengaruh dari selama ini abang menuhankan manusia. Muntahkan aja bang, keluarkan aja bang. Nggak dengar lah kami kehujanan di sini. Oh bang aduh mak jangan kehujanan. Kira bang mau muntah tadi. Kalau muntahkan aja bang, kasihan bang. Toten yang lain silakan naik.
Dia hujan, mute aja bang kalau hujan. Kristen yang lain, mute aja bang. Ya, Hujan, belajar lagi ya noise. bang. Belajar lagi bang, Bibelnya belajar lagi. Ayo Kristen yang lain Belajar lagi ya silakan naik. bangku, ya. Jangan Anda termakan doktrin. Saya kasihan sama abang. Belajar abang konsep ketuhanan. Abang harus mengenal Tuhan, gitu loh bang. Jangan sekedar iman. Benarkah Tuhan itu pernah menjadi manusia? Benarkah Tuhan itu pernah mati? Ya kalau secara akal kita bang, akal itu pasti menolak. Kalau kita pakai akal kita, pasti akan menolak bang. Tapi kalau iman, pelan bang. Gitu ya bang. Belajarlah lagi ya bang tentang kekristenan. Seperti apa itu Kristen. Gimana bang? Bang Iron. Kalian menghina Tuhan Yesus. Lihat aja apa yang terjadi pada kalian semua. Ingat ucapanku ya. Gila, Katanya. Itu si awan itu, kasihan dia. Aduh, masuk lagi si Ayo, Atul yang Dema Kristen ini. yang lain silakan naik. Itu Kristen itu, anak dewa bukan? Anak dewa? Ya silakan bang. Anak Islam dewa Kristen, agama Bang? apa? Kristen bang. Lah, Oh, Masya Allah. Oke, lanjut. Kenapa bang masih Kristen abang? Ya karena Kristus yang memilih saya untuk ditebusnya gitu. Abang dari kalangan Bani Israel suku yang mana bang? Abang dari kalangan Bani Israel suku yang mana? Erik, jawaban Ah, anak sekolah minggu itu. Saya Bani Indonesia bang. Bani Indonesia. Sementara kata Yesus di Matius 19, Matius 19:28 itu Yesus memilih ke-12 muridnya, menghakimi ke-12 murid dari kalangan Bani Israel. Abang termasuk Bani mana bang? Jadi begini bang, kan Jadi bilang begini. sebelum Dua kali Yesus ya, tadi Kristen juga jadi begini. Ya. Ya, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku katanya. Jadi Ya, ada berapa pesan bang? Ada beberapa. Ya, ada berapa pesan? Ada berapa pesan? Ya, pesan Yesus cuman bukan hanya itu doang bang. Pesan Yesus bukan hanya itu doang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu pesan Yesus juga bang. Kenapa anda hilangkan pesan Yesus itu? Kenapa anda abaikan? makanya Waspadalah terhadap nabi-nabi. Sebentar bang. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu pesan Yesus. Iya, makanya saya nggak mau mengikuti nabi palsu, Bang. Ya, oke. Nabi palsu itu yang dimaksudkan Yesus siapa bang? Setiap nabi yang membantah bahwa Yesus itu Tuhan itu adalah nabi palsu. Setiap nabi yang tidak meyakini Yesus itu adalah Tuhan berarti dia nabi palsu. Iya benar bang. Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu ini siapa bang? Murid-murid Yesus kan? Oh itu, Hah? itu di Murid zaman Yesus apa orang Kristen? Ya, waktu Yesus ngomong waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu ini ditujukan Bani Israel apa orang Kristen bang? ya semua sampai zaman sekarang. Loh, saya tanya, Yesus itu pada saat dia mengucapkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepadamu itu pada waktu itu dia ngomong sama siapa? Orang Kristen atau kepada murid-muridnya? Ya kepada murid-muridnya, tapi itu berlaku hingga Ya. zaman sekarang bang. Oke.
Lalu setelah Yesus terangkat ke langit, setelah Yesus tidak ada lagi di muka bumi, murid-murid Yesus ini pernah nggak bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya bukan harus Nabi Muhammad, semua yang membantah bahwa Yesus adalah Allah itu nabi palsu. Nyaris ya. Ya jelas. Nyaris tanpa data dia ngomong. Mau siapapun itu, mau tetangga pun itu, semua itu palsu. Iya. Kami kan ajaran kami kan bersumber dari Nabi Muhammad. Jelas kami tidak pernah menuhankan yang namanya manusia bernama Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi Yesus ini kan sebelum dia terangkat ke langit, dia kan berpesan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai murid-muridku. Nah, setelah itu, apakah yang terjadi? Ada enggak Nabi Muhammad ini pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Karena murid-murid Yesus itu didatangi dengan nabi palsu. Sehingga murid-murid Yesus ini didatangi nabi-nabi palsu, lalu kemudian mereka menjadi tersesat. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Langsung saya. Yang pertama, Paulus. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kata Yesus yang datang kepada murid-murid Yesus. Siapakah yang pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? A. Paulus, B. Nabi Muhammad. Murid Yesus itu kan sampai sekarang banyak, Bang. Kami ini murid Yesus. Aku tanya yang di zaman itu, ya ampun. Iya, di zaman itu dikatakan itu berlaku hingga sekarang. Lek, maju lah, Lek. Pusing kepalaku, Lek. Aduh, betul, serius. Iya benar, Aku murid nyari obat. Yesus itu Aku nyari obat dulu. sampai sekarang ya. Paracetamol dulu, cari dulu obat paracetamolnya. Iya, aku nyari obat dulu. Izin ya, aku nggak sanggup betul. Ya, kenapa? Tambah ketombe abang mendengar aku bicara. Yang dimaksud di situ, Bang, ya. Di situ dikatakan bertemu kepadamu, ya, yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba, mengaku pengikut Yesus, tetapi sesungguhnya bukan pengikut Yesus. Apa kami pernah mengaku jadi pengikut Yesus? Apa Islam itu pernah mengaku atau Muhammad itu mengaku pengikut Yesus? Di Begini, situ Pak. kan sudah jelas dikatakan, yang datang kepadamu yang menyamar sebagai domba, tapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Mengaku sebagai domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Apa kami pernah mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai Kristus? Jelas-jelas di situ yang mengajarkan buah-buah dusta untuk membesarkan agama. Dari buahnya kamu mengenalinya. Buah yang baik berasal daripada pohon yang baik, buah yang busuk berasal daripada pohon yang busuk, katanya. Iya benar. Paulus mengajarkan agama dengan dusta dan kebohongan. Roma 3 ayat 7, Filipi 1 nomor Paulus itu 18. nggak pernah berdusta loh, Bang. Nggak mungkin berani dia Roma berdusta. 3 ayat 7 apa itu? Baca Bibelmu, Roma 3 ayat 7. Izin boleh bergabung kah? Iya. Apa dustanya di situ? Iya, bacalah di situ Roma 3 ayat 7. Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah oleh dustaku, berdusta dia untuk membesarkan agama. Izin Atau boleh Filipi 1 bergabung nomor kah? 18. Sebagaimana Kristus Ada orang diberitakan ngomong baik diam secara dulu. jujur maupun berdusta, aku tetap bersuka cita. Jadi jelas dia berdusta untuk membesarkan agama. Boleh bergabung Dia kok. berdusta mendapat ya perintah daripada Yesus. Dia berdusta. Coba siapa yang mengetahui, siapa yang melihat dia berkata-kata dengan, siapa yang mendengar dia berkata-kata dengan Yesus? Nggak ada. Para rasul dong. Siapa para rasulnya? Iya tertulis di Alkitab semua itu para saksinya kok. Siapa yang melihat dia bertemu Yesus? Hei, sudah ditulis semua di Alkitab. Semua para Siapa? rasul itu. Jawablah siapa?
Anda tidak bisa ya, Anda tidak bisa. Jawab, siapa tidak yang bisa bertemu, membaca, siapa yang apa, melihat Paulus Anda bertemu tidak Yesus, bisa siapa? memahami Alkitab secara harfiah Siapa ya. yang Anda tidak tadi bisa kamu mengatakan Pak memahami Rasul. harfiah. Ayo tunjukkan sama aku siapa para rasul 12 rasul, yang Petrus, menyaksikan Yohanes, Paulus Yakobus. bertemu dengan Yesus. 12 rasul Siapa? semua tercatat di Alkitab. Baca saja. Iya, Bro. siapa? Catat baca dong ayatnya di mana? Siapa orangnya? Jawablah. Mohon maaf, Tunjukkan mohon datanya. maaf. Karena kalian Satu-satu, ini Bang, tertib kita, Bang. kalian ini berdebat dengan orang kami yang tidak secara apa ya, kami ini bukan Iya, istilahnya siapa? Tadi Nggak kamu ada kok di mengatakan Alkitab itu. bahwa rasul-rasul itu menjadi saksi. Maka saya tanya, siapa rasul yang mempersaksikan bahwa Paulus itu Maksudnya ada gini bertemu loh, Yesus? Bang Kamelot. Bang Oh Kamelot. ya, memang ya, Bang itu Kamelot. Petrus kan, Lupa-lupanya. Petrus lah yang pernah berjumpa sama Iya. Paulus. Bang Kamelot. Ya, Maksudnya gini Bang Kamelot, coba tunjukkan giginya datanya loh Bang. datanya sudah di Alkitab kok. Datanya. Kami tidak perlu tunjuk karena di Iya, Alkitab kitab ada. apa? Kitab apa ayat Nah, berapa? gini. Nyai, Apa Sekro. dasarnya Anda Nyai, menuduh Jazakillah Paulus itu tidak pernah? Sekarang pertanyaan saya kenapa? Sekarang pertanyaan saya kenapa orang Muslim tuh benci banget sama Paulus? Karena Gak ada yang Paulus benci sama mengajarkan Paulus. pengajaran di luar daripada pengajaran Yesus. Oh, itu kan menurut Bahkan saudara, menolak itu menurut pengajaran saudara. Yesus. Karena Menolak saudara itu perkataan dari dulu membenci Yesus. Paulus. Menjadikan Itu menurut bahkan saudara. mengutuk Yesus sebagai manusia terkutuk di tiang salib. Galatia 3:13. Perspektif kalian itu, perspektif Ya, kalian Kristen. karena Paulus lah yang mengajarkan orang-orang Kristen mengutuk Yesus. Itu menurut kalian, bukan menurut kami orang Tuhannya Kristen. sendiri dikutuk. Tidak ada cara membaca Alkitab itu tidak bisa menentukan. Jadi gimana cara Ini udah membacanya? Bang Gimana? Angga. Bang Angga ada agama apa? Islam ya? Assalamualaikum. Anda agama Waalaikumsalam, Islam? Saya Kristen. Ya, Islam. Saya Islam. Bang, yaudah Bang, abang kan Islam kan Bang. Abang tadi Iya. typing, saya jawab. Bang, ini udah ada Bang Ali, udah ada Bang Erik, udah ada Bunda Rama, udah ada saya, udah ada Bang Faro Bang. Iya, iya, silakan. Anda, Iya, saya iya. jawab. Anda pun orang bicara ada Assalamualaikum. Seharusnya Anda menghargai orang bicara didengarkan Kan saya dulu, sudah Bang. minta izin dari tadi. Bentar dulu Kamelot, saya gak ngomong ke kau, saya ngomong ke Angga. Oh iya, Ya, silakan. Udah, ya Angga ya, Bang Angga mohon maaf ya. Ini moderator udah banyak kali nih Bang Angga ya. Maaf Ya, ya. ya. Hmm. Ya. Oke, lanjut Kamelot. Begini Bang, kita nih hidup saling menghargai, ya. Karena saya Berapa begini hargamu? melihat Berapa hargamu? Hargamu berapa? saling menghargai, bukan harga, geblek. Iya, saling menghargai. Makanya biar ku hargai, kau hargamu berapa? Enggak gitu itu. Tidak Kita punya, enggak. dan Anda tidak bisa bayar saya. Enggak gitu. Anda tidak bisa bayar. Di mana datanya? Kalian disuruh hidup menghargai, saling menghargai. Di mana datanya? saling Maksudnya kita sebagai umat manusia itu saling menghargai. Di mana datanya? Kalian disuruh hidup saling menghargai. Di mana datanya? Allah, Yesus mengajarkan kami kita kasih kok. Ya di mana Hukum datanya? Disuruh kasih. saling menghargai di mana? Hukum kasih. Di dalam Alkitab sudah mengajarkan kami tentang kasih. Iya, mana biar kami buka? Mana datanya biar saya buka? Ya di Alkitab Mana? banyak, baca aja Iya, dari di mana? Banyak. kalau saudara Sebutkan mau salah tahu, satu. bukalah bacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Yaudah, kalau begitu Anda yang bacakan biar kami dengarkan. Kami setia kok mendengarkan Nggak usah perlu sampai bacakan. Wahyu. Sekarang tadi Sadis, saya Enak aja dia bilang baca aja dari Kejadian sampai Wahyu, ngeri kali ya. Sekarang saya mau tanya dulu, kalian kan sabar dulu. Kalian tadi kan mempertanyakan tentang permasalahan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Iya. itu apa? Kau baca aja dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Baca. Ya itu kan menurut Islam. Menurut Islam. Kalau menurut Baca aja Kristen, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Udah silakan, tanya apa lagi? Tanya apa lagi? sekarang saya mau tanya, Tuhan itu apa? Pertanyaan. Tuhan Baca itu dari apa? surah An-Nas. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada jawabannya itu. Baca. Jangan surat Anas, Al-Quran. Iya, Al-Quran. Anas itu Al-Quran, PA. Baca. Apalagi? Ya, coba kau Pertanyaan baca. ketiga, silakan. Soalnya Tuhan antara pemahaman Islam dengan Tuhan yang di Kristen itu kan beda pemahamannya.
Ya, baca Al-Fatihah sampai An-Nas itu jawabannya. Silakan. Itu kitab kalian. Iya, keempat sekarang. Apa pertanyaan keempat? Silakan. Coba Tuhan itu menurut Islam itu apa? Pertanyaan keempat. Baca, jawabannya baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Silakan. Pertanyaan kelima. Kitab yang membingungkan. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Lagian kau pula ditanya. Kamilot. Kau tadi Kamilot bertanya Kamilot. Enak aja kau jawab. Baca dari Wahyu. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terima kami. Ya kan? Pahit loh. Terima kami dengan tanpa. Kitab saya Kan aku ngikuti gaya diskusi kau. Ya kan semua bisa baca, toh. Aku bilang, kau baca Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kau marah kok. kan maksud saya begini, tadi kan kalian kan tanya ke teman yang dari Bajawa tadi tentang Tuhan. Tuhan dalam pemahaman Kristen dengan Islam itu berbeda. Terus Kalau Tuhan dalam pemahaman Kristen itu adalah gelar untuk seorang penguasa. terus Jadi Yesus itu adalah dalam kemanusiaan dialah manusia. Kalau dalam keilahian Dalam dia kema- Allah. dalam kemanusiaannya dia Karena adalah tadi- manusia. Kalau di dalam Iya, memang. Kalau di dalam Karena kalau kamu memahami ini, gimana? kamu sampai Di dalam kemanusiaannya dia manusia. Iya, gini Bang Kamilot. Kalau Bang Kamilot, bentar Bang Kamilot. Kalau di dalam keginjalannya kayak mana keginjalannya? Di dalam kemanusiaannya dia manusia. Yesus itu datang sebagai manusia. Enggak, bukan begitu Bang Faruk. Kan ada di dalam kedagingan. Nah, di dalam ketulangan gimana Bang? Ketulangannya. Oh, itu di dalam Tulangnya. persucian kau kah kayaknya. Dan jangan cuma daging. Kalau cuma daging itu nggak bisa berdiri, nggak bisa berbentuk kalau cuma daging. iya, makanya Harus ada kalau tulang. dulu saya mau bilang, Ketulangan. Iya, Saya atau dalam mau bilang. pencernaannya kayak Dalam pencerna. diri Yesus itu ada dalam diri Yesus itu adalah Yesus yang kita kenal sebagai kemanusiaan dan Iyalah, kemanusiaan ini kan biasa disebut kedagingan. Nah, kalau Iya, cuma betul. daging, kalau cuma Bang, coba kita berpikir pelan-pelan ya. Kalau cuma itu daging, gambarannya aku biasa gambaran tengok secara ya. umum. Ah, Tidak bisa kalau secara dijelaskan. daging, Bang, Nah, itu kan kalau kami cuma yang daging mengerti. tuh Kalau kalian kan nggak nggak mengerti bisa kalau daging berbentuk, kok. Bang. Harus ada rangkai-rangkai tulang. Berarti ada ketulangan, kemudian dibungkus Ya, dengan jelas. kekulitan. Ya, jelas. Kalau bicara daging, Kekulitan, ada tulang Bang. lah. Ya, begitulah kalau kau diskusi, sebut-sebutlah sekali-sekali ketulangan, kekulitan, harus ada kulit yang kalau manusia itu membungkus. kalau berupa daging pasti ada tulang. Masa tidak ada tulang? Iyalah, enggak kalau cuma nyebut daging, ya harus disebut juga ketulangan, kekulitan, barulah sempurna dibungkus. Iya, sudah. Dia ini gimana sih? Dia Apa yang hidup diskusi tanpa tadi? ketulangan, cuman daging doang. Aduh, songgok daging dong. Begini saya jelaskan sama kalian. Kalau dibilang kedagingan itu adalah fisiknya maksudnya. Jadi bukan berarti daging dalam arti yang ya, bukan. Itu bahasa sastra loh, sahastra. Gaya bahasa. Ya, Masalahnya Bang, masa Sama halnya, masa sama Tuhanmu halnya kau kalau dibilang Bang, orang panjang tangan, masa Tuhanmu Bang gitu. kau gelar-gelari kedagingan, Bang. Kalau dibilang panjang Aduh, tangan, emosi kenapa dia, panjang kaki? emosi. Bukan itu maksudnya. Jangan emosi lah, Bang. Kalian tuh nggak mengerti. Begitu juga. Nah, saya ini. tanya, Kalau oke. dibilang keda- Kalau Kedagingan kami nggak ngerti, atau oke Bang, kemanusiaan. oke Bang, Karena oke kalian Bang, tuh kami nggak arti ngerti, harafiah gitu. Bang. Kalian tuh menerjemahkan Alkitab kami itu tidak Oke Bang, ada baik. ketuhanannya. Nah, saya tanya Bang, ketika Tuhanmu sujud berdoa, sujud kepada siapa Bang? Ayo kalau kau paham. Bapak. Kepada Oh, Bapak. jadi siapa yang Tuhan nih? Yesus apa Bapak? Di mana ada dibilang sujud? Di mana dibilang sujud? Oh, Mama dia nggak tahu. Nah, kita Gimana kasih dibilang tunjuk sujud? data ya, biar dijelaskan. Mama Oke dia Bang, nggak tahu kutunjuk. Bibelnya. Sabar Bang. Kutunjuk data, sabar. Sabar Bang. Sabar Bang, Iya, tadi kan sabar. kau bilang berdoa, saya bilang ketika Yesus berdoa kepada Bapa, itu Yesus sebagai manusia. Ingat ya? Oh itu manusia. Oke. Dia berdoa kepada Bapa, itu Yesus sebagai manusia, kemanusiaannya.
Nah, Lagi ketika pula, dia Bunda, kemanusiaannya Sejak kapan dia sujud, memiliki ketuhanan? keilahiannya kemana? Ketuhanannya kemana? Keluar dulu ngopi ke pasar. Lukas kemana mengatakan keilahiannya? sejak lahir dia memiliki Tuhan. Kalau Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. akan paham. Nih bang ya, izin kita kasih lihat data ya. Jangan lu tombak-tombak itu. Ternyata aku nggak bisa ya. Ini akun baru baik. Nah, saya bacakan aja bang ya. Saya bacakan datanya bang ya. Silakan Di baca. Matius 26 itu, oke buka bang, Matius 26:39. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud Tuhanmu bang. Terus Tuhanmu sujud ini, Sebagai sujud. manusia, dia sebagai manusia Nah, seperti kita, ketika dia manusia, ketuhanannya kemana? Keluar dulu, tidur, ngopi, kemana ketuhanannya? Ketika dia sujud. Oke, itu kan kau menerjemahkan Alkitab saya secara Mama, Bolehkah kau saya bilang itu bertanya ke manusia, kepada kau? kedagingannya. Kau bilang Bolehkah saya kedagingannya. bertanya Kemana Dengan- ketuhanannya? Keluar dulu, ke mall, jalan-jalan, atau ketiduran. Kemana Iya. keilahiannya bang ketika dia berdoa? jadi pertanyaan saya begini, bisa berbalik kepada kau. Bunda. Oh, jadi Pertanyaan saya begini. yang sama juga bisa Bunda, berbalik dengar kepada kau. dulu. Jawab dulu dong, kemana Nggak perlu jawab. ketuhanannya Kamu tidak ketika akan pernah kemanusiaan kedagingan berdoa, ketuhanan tidur. Ngapain ketuhanan tuh? Jadi begini Memang kalau Bunda. kamu berdoa itu Tuhan kamu tidur. Jadi begini dan begitu. Ini begini, itu begitu. Jadi Kemana tuh? Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. dengar dulu. Ya, ke Bapaknya di Telingamu surga, toh. perbanyak, Bunda. Ya, kalau ke Bapak, ya harusnya Bapak lah yang kau Tuhankan, malah kau Tuhankan Yesus. Tuhankanlah Bapak. Sabar dulu. Kok sabar? Arti Tuhan itu apa? Tuhan itu sesembahan. Bukan. Tempat kita Dulu- mengabdi. Itu kan Bunda, menurut Islam. perbanyak telingamu. Kalau kau Tuhan menurut Kalau kau menurut apa tuh kalau Kristen, kau? Tuhan itu adalah Bunda, puasa. dengar, kurangi dulu. Apa yang dikuasai? Apa yang dikuasai Yesus? Paling yang dikuasai Yesus tuh tetek mamanya tuh bayi ya. Kalau besar enggak lagi. Apa yang dikuasai Yesus jangan tuh kau bang? lari ke tempat lain. Ingat, Telingamu. Kau bilang Tuhanmu maha kuasa. Apa coba? Sebutkan satu yang dia kuasai. Sebutkan satu yang dia kuasai. Misalnya Yesus menguasai apa kek? Kecuali susunya mamanya tuhnya bayi. Kan menete. Ya iya dia kuasai lah. Gak ada yang bisa ganggu. Itu Bikin susu bener. aja nggak mampu, mana mah kuasanya. Coba tunjukkan Harus kekuasaan hisap bikin susu Tuhanmu. Maria biar bisa hidup. Jangan sebut-sebut itunya Tuhan bang. macam apa Nah. yang nggak punya kuasa? ingat, kita definisi dulu Tuhan itu apa. Ya kan sudah saya kasih tahu kau. Tuhan itu yang kita ibadahi. Itu kan menurut Islam. Bukan menurut kami. Tuhan itu yang kita, bang. Tuhan itu yang kita ibadahi, yang kita puja. Itu kalau menurut Kristen Kita adalah tempat gelar orang yang menyembah. dipertuangkan. Ingat itu beda toh konsep dipertuangkan. Islam tuh. Beda, bang. Beda Tuhan, Jangan beda kau Tuhan. paksa pemikiran kami mengikuti alur pikiran Saya Anda. tanya bang, Tidak bisa. ketika Yesus, bang, ketika Tidak bisa Yesus yang kau menyamakan Tuhankan pikiran ini kami dengan sujud, Anda. Tidak bisa itu. kenapa dia marah-marah ya? Tidak Ketika bisa. Tuhan sujud, bang, ketika Tuhan sujud, dia kan Tuhan ini, kenapa dia sujud lagi menyembah kepada Tuhan lain? Kenapa? Ingat, yang dia sujud itu dia sebagai manusia. Kau tidak mengerti nggak? Nah, ketika sujud sebagai manusia, keilahiannya kenapa? Kemana? Tidur? Di surga, Atau on? Atau off? Nah, ketuhanannya, gimana ketuhanannya? Ketuhanannya di surga. Ketuhanannya di surga. Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang lahir tuh ngoe, 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 hore, Tuhan lahir. Yang lahir Tuhan. Itu apa? Ya Tuhan itu apa dulu menurut Tuhan? Tuhan Itu siapa? Ya, Yesus itu Tuhan apa enggak? Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Yesus Tuhan Sebagai apa guru, bukan? sebagai rabi. Apa? Apa lagi? Saya tanya, Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan itu menurut kau apa itu kalau Tuhan? Tuhan itu adalah gelar orang yang dipertuankan. Coba, apa? Gelar orang. Gimana ulang-ulang? Gelar orang ya? Gelar untuk orang yang dipertuankan. Gelar pula. Tuhan itu ada apa kau nih? Kok ini mencela-mencela? Ada musik Bang Ali nih, Allah. Aduh, kacau. Di mute dulu tuh yang musiknya bang. Iya Bang Ali nih, kebiasaan kali dia ada. Kalau kau berdoa ikuti cara Yesus berdoa. Mau Iya, tengok memang. cara Yesus berdoa? Coba Iya. itu doa Bapak kami.
Iya, Bapa kenapa kau kami di malah surga. menuhankan Yesus? Kenapa Ingat. kau menuhankan Yesus sementara Yesus memohon kepada Konsep Bapa? ketuhanan kita berbeda, jadi jangan kau samakan kami Ya, dengan menurut enggak, pikiranmu. saya tidak masuk ke konsep ketuhanan Islam. Saya masuk ke pembahasan Bibelmu. Di dalam Bibelmu, Yesus mengajari kalian berdoa, mengajari Ya, Bani justru- Israel berdoa. Justru pemahaman kau itu menggiring kami seolah-olah mau ikut perkataanmu. Tidak ada menggiring. Emang kau ini Tidak domba bisa. digiring-giring ke kandang. Soalnya Kau karena ini kan Tuhan bukan memberikan domba. ajaran Kristen itu Masa aku orang yang menggiring kau ke berperbuatan. kandang? Gelar, Hanya domba, Tuhan itu gelar. kambing, bebek yang digiring ke kandang. Kau ini bukan tuh, kau manusia tuh. Jadi saya tanya kau, Kalau Yesus berdoa ketika kepada Bapa, Yesus karena mengajari, sebagai manusia, dia bro, berdoa kepada Bapaknya di surga. nah, Terus. kalau dia manusia, kenapa kau tuhankan? Di mana otakmu, Bang? Tuhan itu Udah untuk tahu dia manusia, kenapa kau tuhankan? Tuhan itu Di untuk dalam orang yang Bibelmu, Bang, gelar. perjanjian Gelar yang lama, diberi. Bang, Karena manusia itu, Bang, Bang, di dalam itu perjanjian selain Tuhan, lama dia sebagai bilangan. guru, dia sebagai rabi. Di bilangan Tuhan itu, Bang, dengar dulu, Bang, biar kau pinter dikit aja. Di bilangan perjanjian lama Tuhan itu bukan manusia. Kau udah tahu Yesus manusia, kenapa kau tuhankan? Di mana otakmu, Tapi kau Bang? baca nubuat Pakai yang otakmu tuh fungsikan. Ya, Bunda, saya jelaskan Kok marah-marah dia? Janganlah kau marah-marah, Mama. Ayat-ayat itu yang menguntungkan kalian, terus kalian bilang, Kau diam dulu lah, Kamelot. Biar dulu si anak durhaka ini. Kamelot, anak durhaka dulu, Kamelot. Siapa namanya anak durhaka? Oh, anak dia. Sabar dulu lah, satu-satu. Komelot, biar Tuh saya kan, jawab sabar. dulu. Silakan, anak durhaka. Jadi begini, memang Tuhan itu bukan manusia, benar. Tetapi Tuhan kami itu adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bisa membuat dirinya manusia. Tidak seperti Tuhan Di mana kami itu? tidak bisa Di mana ngapa-ngapain. datanya Tuhan bisa buat dirinya jadi manusia? Bisa. Bisakah Bukan Tuhanmu seperti jadi Tuhan kucing? itu, bukan. Oh, bisa. Biar tahu kalian. Bisa Tuhannya jadi kucing. Bisakah Tuhanmu jadi cacing? Saudara? Jadi ada dong sampai akhir ayat 7. Oh, Seperti Tuhanmu itu oh nggak bisa Tuhanmu ya Allah ya ngapa-ngapain. Rabbi. Tuhannya bisa jadi cacing. Oh, Ya Mama bisa. Bang. Seperti Tuhanmu nggak bisa Bang, ngapa-ngapain. oke, udahlah terserah kau mau jadi Tuhanmu jadi kuman jadi cacing Itulah itu terserah hebatnya ya, Tuhan karena kami itu itu. yang kalian imani. Tuhan kami itu, Saya biar mau tahu, kembali Bunda, kepada biar tahu, Bunda, pertanyaan Tuhan saya, kami itu Bang. Bisa Bang. memperlihatkan diri dalam wujud apapun. Biar tahu kau, Bunda. Aduh, berarti kau bertentangan Tuhanmu itu nggak perkataan bisa Yesus, ngapa-ngapain. Bang. Nggak bisa Perkataan ngapa-ngapain, Tuhan Yesus itu di apa yang bisa Matius dilakukan Tuhanmu itu, 5:37 Tuhan tidak bisa dilihat, Bang. Perkataan Tuhan Yesus di Matius 5:37 Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes Yohanes 5:37 Tuhan tidak bisa dilihat. Dengar dulu, Bunda. Ya kenapa Tuhan itu kami- Tuhanmu? dengar, Saya tanya. Dengar. Kalau Yesus itu Tuhan, Bang, satu-satu lah. Biar saya Kalian ini jawab, kenapa biar saya sih jawab, biar rebutan? saya jawab, Komelot. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa lagi kepada Tuhan? Ini di mana otakmu ini semua ini oten-oten? Ini ku jawab. Yesus Tuhan berdoa lagi kepada Tuhan. Bunda, tadi kan saya sudah Mana otakmu itu? Aduh. Komelot, biar saya yang jawab. Ah. Biar saya yang jawab. Ya satu saja kan berebut lah. Kau ini satu-satu. Saya tahu sama kau ya. Kenapa? itu dalam Ketika kau mengimani Yesus Tuhan, Dia ingat. saya tidak menyuruh kau curhat-curhat karesteng. Pertanyaan saya bukan tentang karesteng, tentang Yesus. Ketika dia sujud berdoa kepada Tuhannya. Kenapa kau masih menuhankan Yesus sementara dia berdoa kepada Tuhannya? Di mana otakmu? Itu selaku manusia. Pakai otakmu tadi dengan benar. sudah dijelaskan itu dalam keadaannya sebagai Ketika manusia. dia manusia, kata Lukas yang lahir Tuhan. Nah, ketika dalam dia mode manusia karena Tuhanmu baiklah, Tuhanmu ya on off ya, kayak seklar listrik kadang on, kadang off. Ketika dia berdoa kau bilang manusia, kemana keilahiannya? Keluar ngopi, keluar santai dulu. Apa dia tidur? Kemana? Kemana keilahian itu? Dijelaskan Tuhan. Marah lagi dia. Dia sendiri bilang. Sama dengan Bukan kau sendiri bilang kemanusiaannya yang berdoa. Kutanyalah kau ketuhanannya toh. Pasang kupingmu 10. Lukas 2:11 bro, anak durhaka denger. Kata Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang lahir Tuhan bro, dengar dulu lah. Kau ini kenapa sih nggak mau denger? Kata Lukas, hari ini telah lahir Tuhan.
Jadi yang lahir itu dilahirkan Maria itu dia keluar dengan ari-arinya, itu ari-ari Tuhan ya. Itu Tuhan yang lahir dengan ari-arinya keluar. Tuh, kalau ari-arinya nggak keluar ya nggak mungkin lah, pasti meninggal lah Maria. Tapi pernyataannya Maria masih hidup, berarti ari-arinya, ari-ari Tuhan ikut keluar. Itulah hebatnya Saya Tuhan tanya kami. kau, Enggak seperti oh dia hebat ya? Karena hebatnya Tuhanmu, dia dilucuti pakaiannya, ditelanjangi. Tertolong di mute Kamel suara aja. Oh Bunda. Oh, karena Tuhanmu, karena Tuhanmu hebat sehingga dia diludahi. Bang, Bisa kehebatan dia Tuhanmu menjadi sehingga dia diludahi, ditempeleng, Bisa, mau dipaku jadi Tuhanmu apapun dia bang, bisa. ditelanjangi bang. Mana kehebatannya Tuhanmu kalau begitu bang? Tuhanmu nggak Tuhan bisa menjawab diludahi, doa, nggak bisa Tuhanmu. Coba bayangkan ditempeleng, dilucuti Menjawab doa, pakaiannya, nggak bisa nggak ada hebat-hebatnya kalau gitu bang. Bahkan bang, nggak bisa Tuhanmu itu menjawab doa, nangis. apa hebatnya? Gak bisa jadi manusia. Ya, apa Tuhanmu itu hebatnya? nangis bang. Jadi Bagaimana Tuhanmu menjawab doa bang? Bang, dengar ya. Baru-baru ini ku tengok patungnya Tuhanmu itu kena petir. Patungnya Tuhanmu kena petir bang. Kenapa dia nggak bisa itu lindungi dirinya itu patungnya? Kena petir Tuhanmu itu patungnya Itu kan patung. Parah Kenapa kali. Ya kan setidak-tidaknya kalau dia maha kuasa dia bisa bergeser kayak supaya nggak kena petir tuh. Dia kan Tuhan, patungnya sendiri harus dilindungi tuh. Kau bilang Tuhanmu hebat, harusnya patungnya bisa bergeser kayak sedikit biar nggak kena petir. Ya, Tuhan Ya berarti tidak hebat Tuhanmu. Kau bilang Tuhanmu hebat. Tuhan kami bukan patung. Loh, Tuhanmu itu yang di gambar-gambar itu. Loh, Mana? ya Yesus itu dalam Bibelmu batu penjuru bang. Ya kita kembalilah bang Saya kembalilah hanya hasil karya udahlah manusia bang, itu. saya tanya dulu. Itu Tuhan kami. Kemana Tuhanmu bang? Ketika dia berdoa bang, abang, tidak sama sekali Tuhanmu. kalian itu Satu buah ara pun tidak bisa dia buat ya, bang. Tuhanmu ketika lapar, ya lapar di Tuhanmu nih. Yesus berpuasa, kemudian laparlah Tuhanmu kan. Tuhanmu lapar, ya kan? Nah ketika dia lapar, dia berharap pohon ara berbuah. Mama, pohon ara ternyata tidak berbuah, kena prank tuh Tuhanmu. Ketika didekati pohon ara, ternyata pohon ara tidak berbuah sama sekali. Lah, dia kan Tuhan, kok nggak tahu dia musim buah? Mana otaknya nih Tuhan nih? Tuhanmu kok cemen kali Tuhanmu. Pohon musim arah, buah ara nggak paham dia. Malah dia marah-marah mengutuk pohon ara. Dari mulutmu. Oh, mama Tuhanmu nggak paham. Nggak ada ilmunya Tuhanmu ya. Ilmu Tuhanmu masa dia nggak tahu buah bang, masa dia nggak tahu musim buah bang, masa dia nggak tahu musim buah bang. Di mana otaknya tuh? Aduh Tuhanmu, apa Tuhanmu on ya? Dia nggak tahu musim buah bang. Bang, dia nggak tahu musim buah. Iya dari jauh bang, dari jauh dia kira pohon ara berbuah. Tuhan kok nggak tahu apa-apa sih, makanya dia bilang ya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata memang benar. Setelah dekat ternyata memang buah tidak ada buahnya ya. Berarti Tuhan ini apa aku bilang ya? Selain cengeng, ada semua datanya kok. Tuhanmu itu nangis cengeng. Setelah mati Lazarus maka menangislah Tuhanmu. Oh cengeng kali Tuhanmu ya. Kayak anak bayi, anak kecil minta permen, nggak dikasih cengeng nangis. Nah kemudian ketika dia sujud dan berdoa, muncul malaikat memberi kekuatan. Tuhanmu pun diberi kekuatan oleh malaikat. Aduh cemen kali Tuhanmu, selain cengeng, nggak bisa berbuat apa-apa. Udahlah. Tuhanmu itu Tuhan Tuhanan, Tuhan buatan. Bang, Tuhanmu itu Tuhan Tuhanan, Tuhan buatan, dibuat di Konsili Nikea melalui pemilihan Tuhan. Harus kepelajari konsili-konsili lah yang membuat Tuhanmu itu naik jadi Tuhan. Narasimu sesat pikir. Itu data bang, data. Bukan data. Makanya kalau kita tanya di mana data di Bibelmu Yesus itu Tuhan? Nggak ada sama sekali data di Bibelmu kalau Yesus itu Tuhan. Yesus Rasul, Yesus Nabi, Yesus utusan. Kalian itu dibodoh-bodohi penerjemah. Kata kurios diganti menjadi Tuhan, padahal itu Tuhan.
Kenapa God kami itu harus mengikuti pada narasi teos. kalian? Iya benar. Sorry bos, sorry. Nah, ini supaya kau pinter, jangan kau sesat. Katamu. Lah, karena kau memang cuma iman buta, Bang. Sorry, Bunda. Di kepalamu itu, otakmu itu buntu, Bang. Baik. Otakmu buntu, Bang. Nggak mau belajar. Coba kau belajar. Coba ya. Kalau kau tidak buntu, kau harus belajar. Pelajari original Biblemu. Di dalam Biblemu, Bang, itu Yesus adalah Kurios. Kalau Kurios itu Tuhan, Tuan, Tuhan. Nah, kenapa kau tuhankan? Ayolah fungsikan otakmu, Bang. Jangan kau matikan otakmu. Tuhan dengan Tuhan. Saya tunjuk datanya. Tunjuk datanya Yesus itu Tuhan di Biblemu. Tunjuk, ayo. Kalau nggak ada data Yesus Tuhan berarti kau penipu. Tidak ada. Ya banyak, selalu banyak. Satu aja satu. Islam itu Satu. Makanya. Biar kutunjukkan. Satu aja, Bang. Satu. Sici, Bang. Sici. Orang Jawa bilang sici. Kalau kami bilang sere. Bahasa Indonesianya satu. Satu aja, Bang. Satu aja, Bang. Satu aja data di Biblemu. Yesus itu Tuhan. Baca aja sendiri. Kalau katanya kau menguasai Alkitab. Banyak kok. Dari lebaran monyet kau bilang banyak, nggak satu pun kau tunjukkan. Banyak kok. Penipu kalian. Kalian sudah tanya. Tunjuk dulu, jangan nipu-nipu. Kau ini gimana sih? Jangan dulu bertanya, selesaikan masalahmu dulu. Tanya-tanya, aku aja belum selesai persoalanmu tentang ketuhananmu. Sekarang kasih data di mana Yesus itu Tuhan di Biblemu seperti imanmu. Kalau tidak ada berarti kau iman buta. Kau dibodoh-bodohi penerjemah lain. Kau ditipu. Itu kami Kalian tunjuk data di mana? Satu aja. Orang Kristen. Lah, ya buktikan yang kau iman itu tunjuk datanya. Pikiran kami mau menyamak. Memangnya kau binatang digiring ke kandang. Katanya digiring. Emang kau hewan digiring? Emang kau domba? Tidak bisa. Saya tidak menggiring. Berarti nggak ada ya? Berarti nggak ada ya data di Biblemu ya? Berarti nggak ada ya, Bang ya? Jawab dong. Ayo. Jawab. Aduh, kenapa sih? Dia jawab. Di mana Yesus di Biblemu itu dia Tuhan? Ayo jawab dong. Itu sudah dijelaskan. Kasihlah data, Bang, biar kami tahu. Telingamu buat 10 biar bisa. Iya kasih ya, seperti mamamu. Mulutnya berapa mulut mamamu, istrimu? Berapa mulutnya? Tengok itu mulutnya mamamu itu berapa. Ya kasih saya data di mana Yesus Tuhan di Biblemu, Bang. Ayolah, Bang. Jangan kau malu-malu, Bang. Jangan kau bodoh-bodohi orang, Bang. Kau nipu-nipu ini. Banyak. Ya kasih data. Ya banyak dari tadi banyak. Jangan banyak, Bang. Satu aja, Bang. Satu aja, Bang. 20-an ribu. Wah, berarti nggak ada. Enak kali kau nipu-nipu. Nggak ada berarti ya. Jangan malu, Bang. Terus terang aja, Bang. Terus terang. Terus terang, Bang, kan belum kau jawab. Kecuali kau sudah bisa jawab. Kalau kau sudah bisa jawab, baru kau bertanya. Kalau tidak bisa kau jawab, ya nggak bisa kau bertanya. Nggak ada celah untuk bertanya. Jawab dulu pertanyaanku. Di mana data di Biblemu Yesus disebut Tuhan? Telinga kau nggak punya. Ya mana? Tunjukkan. Tunjuk. Tunjuk. Ada. Dari tadi ada. Nipu-nipu banyak lagi. Satu aja, Bang. Satu. Saya minta satu. Kalau ada sepotong. Ayo, Bang, sepotong. Al-Quran siapa yang tulis? Kenapa dia lari ke Al-Quran ya? Kelarkan dulu masalahmu ini, Bang. Nggak kelar-kelar nih, sudah abad 21. Nggak kelar-kelar Tuhanmu nih. Mana data di Bible Yesus itu Tuhan? Abad 21 belum kelar loh. Kasih saya data. Di mana data di Biblemu Yesus Tuhan? Jangan-jangan kau ini menipu-nipu. Penipu kau ini barangkali nih kalau nggak ada data. Ya, kasih. Mana? Kok baca sendiri? Itu kan Biblemu, Bang. Itu kan Biblemu. Katanya kau ya kan Biblemu, Bang. Kok imani kan? Terus imanmu ini iman apa? Iman kau pungut dari tempat sampah imanmu, Bang. Kau mengimani Yesus Tuhan itu dari mana? Kau menguasai Bible. Saya tanya dulu, kau mengimani Yesus Tuhan, Bang? Dari mana kau mengimani Yesus Tuhan? Apakah dari penjajah
yang menular ke nenekmu, kakekmu, sehingga kakekmu yang kasih tahu kau itu sesat. siapa namamu ya? Kamelot. Sesat. Sesat. Dulu penjajah itu yang membawa agama kita, Kamelot. Nah, Sama juga makanya itu agama nenekmu, kau kakekmu, juga kok sama kita bisa juga. Kristen? Sama. Kau ini Agama kau juga kenapa ekspor sih? dari sana, diimpor. Kasihlah kami data, Bang. Kasih data kami, Yesus itu Tuhan, Bang. Ayo, kasih data. Lah. Kau ini kenapa sih nggak ada otak kau ya? Ini biar Katanya ku kau kasih menguasai datanya bunda di Ya, kasih Bang. Kasih datamu. Oh, keren. Anak durhaka mau kasih data. Oke, Bang. Silahkan. Enggak. Ada, Bang. pasang kupingmu ya. Kalian itu yang tidak Semua. mengerti. Jangan rame kali mulutnya, pasang telinga biar ku kasih tahu datanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kasih Bang. Oke, cepat. Lukas 2:11. Berapa? Hari ini telah lahir. Oh, ngoek. Tuhan katamu tadi yang berdoa manusia. Sekarang yang Tuhan katanya. Yang mana yang benar nih? Lukas apa kau? Siapa yang bono? Lukas atau kau? Gak ada matamu, gak bisa kau matamu Lah melihat. ketika dia kemanusiaannya, kata Lukas yang lahir Tuhan kepada ketuhanannya. Ya kau membagongkan Bibelmu ini. Satu Lukas kata Lukas yang lahir Tuhan. Dikasihkan tahu. Mute dulu kok Kamelot. Kok noise Kamelot. Biar sama anak durhaka dulu Kamelot ya. Makasih Kamelot. Anak durhaka. Di Lukas 2 itu yang lahir Tuhan. Oke. Sementara ketika Yesus berdoa kau bilang itu kedagingannya. Lah, kok ini standar ganda? Ganda Ini itu. ada aja kau suka nipu-nipu. Lah, Kau aja yang gak paham. terus yang mana yang benar nih? Yang mana yang benar, Lukas apa kamu? Mana yang Kamu benar? aja yang botol. Kalau Kamu Lukas nggak di punya Lukas telinga. 2:11 ya, kalau kau pintar kasih kami data yang benar. Saya tanya ulang. Ketika Yesus berdoa, dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dia sujud kepada siapa? Anak durhaka. Allah. Kepada Allah. Lah, katanya dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa dia sujud kepada dirinya sendiri? Kepada Apakah Tuhan bapaknya. sama dengan Kan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Ke- Apakah Ya, Tuhan sama kenapa dengan dia Allah? marah-marah ya? Botol. Apakah Tuhan sama dengan Allah? Kalau dia berdoa kepada Bapaknya, siapa yang Tuhan? Yesus kah yang Tuhan atau Bapak yang Tuhan? Siapa yang Tuhan? Yesus Tuhan, bapaknya Tuhan. Mau bilang apa kau? Yesus Tuhan, Bapaknya Tuhan. Berapa Tuhanmu? Banyak kali kok Tuhanmu ya. Itu enggak. Oh Mama banyaknya Iya, Tuhannya. yang esa. Mau bilang apa kau? Oh Mama Nah. Jadi Roh Kudus juga Tuhanmu. 3 Tuhanmu ya. Jadi Tuhanmu 3. Masuk. Oke ya, Tuhannya 3 ya. Masuk. Tuhannya 3 teman-teman dengar ya. Tuhannya 3. Jamnya Oke, Bang. penyesatan, ayo masuk. Tuhannya 3 ternyata ya. Oke. Kita paham sekarang Tuhan Karesteng 3. Oke Bang. Kami nggak ada masalah. Tuhanmu ada 10 nggak masalah. Yang penting bagi kami Bang. Yang penting bagi kami kau jujur. Jangan nipu-nipu ya. Kau sudah akui Tuhanmu 3. Ya itu nggak ada masalah bagi kami Bang. Kami terima yang kau sampaikan. Masalahnya kalau kau bilang 1 Tuhanmu, kami bingung. Ada yang berdoa, ada yang di surga, yang mana Tuhanmu? Tapi kau sudah akui Tuhanmu 3, ya udahlah itu imanmu tuh. Gak masalah bagi kami. Intinya kami sudah paham bahwa Tuhan Karesteng ada 3. Oke ya. Oke lanjut yang lain. Aku sudah dapat poin. Tuhan Karesteng 3 ya. Ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Oke 3 Tuhannya. Lanjut Bang Erik. Tuhan kami itu satu. Seperti itulah membela Tuhan. Tadi kau bilang 3 kuclu. Kenapa kau bilang lagi 1? Kau ini nipu-nipu tadi udah kau akui 3. Akuilah itu, jangan kau rubah-rubah lagi. Kau ini ada-ada aja. Lanjut Bang Erik. Penting Tuhanmu 3. Titik. Tuhan saya boleh banyak tapi Allah saya 1. Itu urusanmu. Banyak Tuhanmu itu urusanmu. Yang penting aku udah tahu Tuhan banyak. Oke. Ngapain kau protes lagi? Sudah. Enggak ada, aku enggak ngapa-ngapain. Aku bilang, oke Bang, Tuhanmu 3, enggak masalah. Jadi kalian itu ya bukan Trinitas tapi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi 1. Itu kalian ya imannya. Doktrin kalian Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi 1. Oke lanjut Bang Erik. Sudah mengerti toh?
Terus apa lagi yang kau bantah? Iyo, Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Terjadinya mualaf massal di tahun 2025. Udah. Ayo. Lanjut. Bunda, boleh saya tanya ke Kami Bunda? bersyukur. Kami bersyukur. Ya. Ya. Dengan Apa, pengakuan Bang? kalian tadi. Jadi begini Bunda, bang, boleh saya bahwasannya Tuhan Tuhannya kalian tiga, itu. iya. bang, interupsi Iya, dulu udah. bang. Udah, kami- Jadi udah, supaya udah. interupsi dulu bang. Udah bang, nggak boleh kau jilat ludahmu sendiri. Udah kau sampaikan Tuhanmu tiga, weh. bukan itu, Nggak bukan bisa itu. diralat kecuali kau melalui pengadilan, nggak bisa. Ini bunda perbincangan ini maksud saya Tuhan yang dimaksud dengan orang Kristen itu jangan mulut Nggak bisa kau ralat ucapanmu, nggak bisa. Kau kena denda 1 miliar, nggak bisa kau ralat. Kau sendiri mengucapkan tadi, Tuhanmu tiga, oke, kami terima bro, kami terima. Kau bilang sendiri, jangan kau jilat ludahmu sendiri, jangan. Kalian itu membahas Jangan Alkitab kau kami jilat tidak ludahmu punya. sendiri, itu sudah kau akui, oke? Jadi digelapkan. Ya terserah, Roh Kudus itu terserah kau lah. Nggak ada masalah bagi kami. Yang penting kami udah paham. Oh, pantes lah. Karena Jadi Tuhannya kita ini tiga. jangan Oke apa? lanjut. jangan perbincangan ini janganlah mirip ke detua gitulah, berkualitas sedikit. Kedai tua kau aja mulutmu. Ada durhaka kau mulutmu tadi. Mujat-mujat. Jadi kita Kalau saya ini- balas kau nggak nangis kau kalau kau balas. Untung malam ini aku nggak mau balas-balas ya. Aku sabar. Akademis kita. Kenapa Akademis itu ada data kucluk. Akademis itu ada data kucluk. Sosok akademis. Kita minta data di mana Yesus Tuhan di biblosmu. Kau nangis. Dasar anak durhaka. Sosok akademis. Kasih data itu secara akademis tuh. Data di bibelmu. Mana Yesus Tuhan? Sosok pinter akademis kucluk. Anak durhaka. Kan tadi Kasih data kucluk. kami ini bukan ahli kita. Takia, kau aja bertakia, kau yang takia. Bukan ahli Makanya akademis nenekmu kiper lah. Sok akademis, diminta satu data, banyak. Satu pun gak ada, dasar penipu kalian. Penipu apa? Banyak katanya. Jangan apa? Jangan bertakiah lah. Kita ini. Ya mana lah datamu itu kucluk? Akademis, Takia. sosok akademis kucluk. Takia itu artinya apa? Dasar Arti takia kafir. itu apa kawan? Yang penting lanjut Bang Erik, Tuhannya Itu tiga lanjut. Artinya berdusta, kata Abdul Somad. Di Islam katanya bisa berdusta dalam 3 hal, kata Abdul Somad, Bang. Itu bahaya itu, Bang. Ya jelaskan itu tuh. Itu yang maksud Iya. tadi sama tanya. Paulus juga berdusta kok. Lari Paulus topik juga. Paulus juga kafir. berdusta kok. Memasang takiah Kau melulu jangan hanya dari tanya tadi. kami dong. Kami juga berhak bertanya. Emosi dia. Emosi. Berbohong. Emosi dia. Saya begini, Bu. Di Islam itu memang katanya bisa berdusta dalam 3 hal. Nah itu kan berbahaya itu. Aduh. Masa aja. Kau itu penulis Bible mau berdusta. Kata si Paulus nih, saya kasih data si Paulus nih di Korintus. Kalau dengan dustaku anak durhaka, kemuliaan Tuhan makin bertambah, maka mengapa engkau menghakimi aku? Boleh kalian berdusta, kata si Paulus botak. Boleh. Ada data di Biblemu. Ayat 7 Bunda. Rasa penuh. Ada data di Biblemu, kata Paulus. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah, mengapa kau masih menghakimi aku? Artinya kata Paulus, kenapa kau mengatakan menghakimi aku kalau aku dusta? Aku berdusta untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kau bolehlah berdusta. Jika Lah dia bilang, kalau dengan dustaku, botol. dia bilang kalau dengan dustaku, ada di situ yang ngomong Paulus, berarti dirinya kucluk. Jika botol. Kalau dengan dustaku, berarti Kalau ada kalau dia jika berdusta, sama ngapain saja kalian botol. menghakimi dia? Lah, Jika itu atau sih kalau kalian sama aja yang saja botol itu itu botol. 1 Korintus, Abang. 1 Korintus 4:10, Oten Kristen ini botol karena Kristus. Itu 1 Korintus 4:10, kalian itu yang botol.
Baca itu dulu. Jangan 1 Korintus 4:10, karesteng botol, kalian botol karena Kristus. Lah, itu data coba kita buka. Ayo. 1 Korintus, bukalah dulu, buka itu. 1 Korintus buka. Buka dulu 1 Korintus 4:10 coba. Ya buka lah dulu 1 Korintus 4:10 coba tengok siapa yang botol. Baca itu Kalian yang botol dibilang Paulus. jika 1 Korintus 4:10. Kalian itu 1 Korintus 4:10 kata Paulus 1 Korintus 4:10 buka. Ayo 1 Korintus 4:10 apa kata si Paulus di situ? Kalau Kristen botol, Kristen bodoh dan tolol karena Kristus. Coba buka itu 1 Korintus 4:10. Jangan cuma Kristen ambil satu botol ayat. karena Kristus. Jangan cuma ambil satu ayat. Kan baca satu dari aja. awal ke akhir. Satu aja kau blow on memahami. Satu aja kau bingung. Apalagi semuanya. Bukan. Satu aja kau bingung. Kebiasaan Sabar bro. ayat tertentu. Satu aja bro. Dengar. Satu aja ku kutip. Kalian sudah cengar-cengir. Sekalian sudah mencret. Apalagi banyak ku kutip. Ayat itu. Baca yang jangan lengkap. bertakiah. Bang, dengar dulu lah. Walaupun Bang, agamamu satu aja ku kutip, kau sudah berak celana, apalagi banyak ku kutip ajaran Yesus. Iya kena Orang ayat sudah dia yang bermohon, kau sudah mau ambil. Setan yang membawa Tuhanmu bang ke padang gurun itu setan bang yang mencobai Tuhanmu. Bang, Kalau baca Itu berarti itu sudah sudah. aduh abang ini betul-betul ya. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Itu 1 Korintus 4:10, oten botol karena Kristus. Nah, oke, saya tanya dulu bang ya. Tuhanmu yang kadal gurung nih, saya kasih data ya. Saya kasih data ya. Yesus Baca itu yang kadal. dari Saya awal kasih sampai data ya akhir. bang ya. Kalau baca Korintus itu apa? Kita kasih data ya. Baik ya, Antara kita ayat yang kasih saling data. berhubungan. Yesus. Kenapa dia ini marah-marah? Jangan marah-marah lah kau bang. Gak boleh. Ayo kita kasih data dia ya. Tidak ada yang marah. Kau nggak bisa. telingamu seluruh. Oke, kita kasih data ya. Biar diskusinya Pasang enak. telinga Kenapa ke dulu mulut harus cukup diskusi? satu aja bunda. Berikan kesempatan orang lain Ya, bicara. mulutnya mamamu, mulutnya mama Tuhanmu Maria, ya Tuhanmu lahir lewat mulut bawahnya Maria. Ingat ya, jangan kau Tuhanmu begitu, ke bumi lewat mulut bawahnya Maria, oke? Jangan kau Kau marah. singgung-singgung mulut. Kau singgung mulut ya, anak durhaka. Tuhanmu ke bumi lewat mulut bawah Maria, oke? Ya mulut atas tidak. Lewat ada selangkangan mulut Maria toh? Nah, sadari. bawah. Jangan bahas mulut ya. Bahaya Jangan kau. bahas mulut, itu anak durhaka bahas mulut. Mulut Maria dua, mama Tuhanmu mulutnya dua. mulut. Tuhanmu lahir ke bumi lewat mulut bawah Maria, oke? Paham ya? Mulut bukan mulut bawah. Paham ya? Hati kau. Berikan Lah, itu dia. kesempatan orang Di mana lain dia? bicara. Pasti dia dilahirkan kan? Tuhanmu dilahirkan kan? Pasti lewat kemaluan kan? Gimana sih kok ini? Akademis kita bicara. Ini nggak Bunda. paham-paham Jangan dari kita tadi. bodoh. Jangan Ya kita janganlah kau bodoh bang. Masa kau menuhankan anak orang bang? Aduh, di mana otakmu bang? Jangan menuhankan anak orang bang. Bang, kalau anak orang bang, jangan kau tuhankan. Gak boleh bang. Ya pakai akalmu bang. Jangan kau gila bang. Takut Bunda Bang, terbongkar jangan apa ya? gila bang. terbongkar, makanya Anak orang jangan dituhankan bang. Jangan menuhankan anak orang. Apa kata mamanya bang? Aduh, bang ini gimana sih menuhankan anak orang? Urusan kami orang Kristen. Aduh, ditanya kenapa dia sujud, itu kedagingan. Ditanya kemana ketuhanannya, dia bingung, menganga. Dasar oten, kopla. Itu hanya orang Kristen yang tahu bunda. Di luar Orang Kristen, memang kau orang Kristen toh. Jadi kami tanya kenapa? Jawab kenapa tuh? Ketika Tuhan mau berdoa, kau bilang kedagingan. Ketuhanannya kemana? Keilahiannya kemana? Keluar, ngopi, jalan-jalan, atau dia tidur? Ketuhanannya. Ketika dia berdoa, kau bilang kedagingan. Berarti Bapak Tuhan, yang mana Tuhanmu bang? Bapak Tuhanmu atau Yesus?
Kemana? Sekarang kita sepakat dulu ketuhanan menurut kami dengan ketuhanan menurut saudara itu apa? Dia mau sepakat. Saya tanya ketika Yesus berdoa, kau bilang dia berdoa kepada Bapa. Yang Yesus Tuhan yang mana nih di sini nih? Yesus apa Bapa? Ya, dia berdoa kepada Bapaknya. Ketika dia manusia, keilahiannya mana bang? Konsep ketuhananmu 100% ilahi, 100% manusia, itulah Tuhanmu. Ketika dia berdoa, ketuhanannya kemana? Tidur? Itu Off? kalian Ngopi? itu narasi Atau yang sesat, ya kemana itu dong? sesat logika. Ya kasih tahu dong. Ya kalau kau pintar kasih tahu dong. Ayo kemana tuh keilahiannya ketika dia berdoa? Lalu ketika dia berdoa, Kemana? dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Terus apa lagi kau mau? Dia kemana keilahiannya? Keilahiannya kemana? Di surga. Jadi keilahiannya naik dulu. Dia di surga. Kemana ini? Bapak di atas. Iya. Ya keilahiannya di mana? Yang lahir ini kan Tuhan. Oh ya, Yesus berdoa. Yang lahir Tuhan. Kata Lukas yang lahir Tuhan. Ketika dia berdoa, kau bilang manusianya berdoa. Keilahiannya mana? Karena yang lahir Tuhan. Keilahiannya mana nih? Surga. Ya naik dulu di surga. Ketika Yesus berdoa, Tuhannya keluar dulu, keilahiannya keluar dulu, naik ke surga. Setelah itu masuk lagi ke tubuhnya Yesus gitu. Berarti Tuhanmu jadi-jadian. Enggak begitu. Loh kenapa? Kau bilang di surga keilahiannya. Itu pemahaman. Bagaimana pemahamannya? Jelaskan. Pemahamannya jelaskan. Ayo, gimana? Jelaskan pemahamannya di mana? Keilahiannya kemana ketika dia berdoa di Taman Getsemani? Tuhanmu sujud lalu berdoa. Kemana keilahiannya? Kalau dia benar-benar Tuhan, kenapa dia berdoa sujud? Ayo, kemana? Harus dipisahkan Yesus. Ya dipisahkan kemana? Keilahiannya itu kemana? Dipisahkan kemana? Nah, penjelasan begini kan dipisahkan kemana keilahiannya? Aduh, kenapa kalian ini jadi miring ya? Kenapa ke kiamat ya? Nggak ada yang bahas kiamat. Kamu ini congek ya? Apa aku sebut-sebut kiamat? Tidak. Saya bahas ketika Tuhanmu berdoa. Saya tanya ketika Tuhanmu berdoa, kemana keilahiannya? Konsep ketuhananmu 100% manusia, 100% ilahi itu melalui pemilihan Tuhan. Konsili Kalsedon memutuskan konsep ketuhananmu 100% manusia, 100% ilahi. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia yang ketuhan-tuhanan. Ketika dia berdoa, kau bilang itu manusianya. Kemana keilahiannya? Karena dia manusia sekaligus ilahi. Mana keilahiannya? Tidur, ngopi, atau dia dulu istirahat? Di sini kau harus pisahkan. Dipisahkan bagaimana maksudmu? Pribadinya dipisah. Mama apalagi nih namanya? Terpisah berarti keilahiannya di luar. Apa? Ya, jadi keilahiannya di mana? Ya, di keilahiannya di mana? Surga. Oh, jadi dua keilahian di surga? Iya. Terus apa yang mau apa? Terus menurut kau apa? Dua keilahiannya. Jadi ketika Yesus berdoa, keilahiannya ke surga dulu. Ya, karena dia ke surga dulu keilahiannya. Setelah selesai berdoa, kembali lagi ke Yesus keilahiannya. Oh, mama yang buradul, membagongkan. Kata Lukas 2 yang lahir, Tuhan lahir. Yang lahir Tuhan. Ketika ditanya, di mana ketika Yesus sujud berdoa, dia bilang itu manusianya. Andai kali kau nipu-nipu ngeles. Oh, mama tipuan-tipuannya. Jadi inilah kebotolan mereka ya. Kebotolan karestengannya. Kemana keilahiannya? Keluar dulu ke surga. Oh, mama penipu. Gak ada aja kalian ini. Kau punya roh enggak? Apa? Kau tanya apa lagi? Selesaikan dulu persoalanmu. Persoalanmu tentang konsep ketuhananmu belum kelar. Kami aja bingung itu, makanya jawab. Di mana data di Bibelmu, Bang? Nggak kelar. Kalau kelar, pasti kau bisa menjawab. Di mana data Yesus di Bibelmu Tuhan? Tidak akan pernah nenek moyang. Kenapa dia ke nenek moyang ya? Kenapa kau sebut-sebut nenek moyang? Nenek moyangmu itu penjajah.
Jangan kau ke nenek moyang. Nenek moyangmu itu ya yang beragama Kristen dibawa oleh penjajah. Saya tanya bang, saya tanya. Kalau kau mengimani Yesus itu Tuhan bang, pertama dia berdoa, dia sujud, dia menyembah, oke? Ketika dia mengajari Bani Israel, murid-muridnya berdoa, kita baca ya doanya ya. Cara berdoa Yesus, kita buka ya. Ini supaya kau pintar banjangan botol-botol kali lah. Tidak usah kau buka itu kita Biarin. Kalau saya mau, biarin. Biarin. Iya, inilah kau karena kau disebut gug-gug. Ini untuk Bani Israel, ini pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Kau disebut gug-gug. Yesus sebagai kemanusiaan, sebagai manusia. Apa yang dimasalahkan? Nah, di mana keilahiannya? Botol kali kau. Tadi udah kutanya ke mana keilahiannya. Ingat. Berarti kalau dia berdoa keilahiannya keluar dulu. Oh, dasar. Situasi dan kondisi dia akan ada pada saat-saat tertentu. Sesuai sikon ya. Tuhan sesuai sikon ya. Oh, mama Tuhan sesuai sikon ya. Itulah kemanusiaannya. Terus kalau dia itu maumu untuk menipu-nipu, itu maumu. Itu kan mau. Iya, nggak ada seperti itu ajaran Yesus. Mana data di Bibelmu seperti itu? Itu tipuanmu. Nggak ada ajaran Yesus seperti itu. Itu kau nipu-nipu. Mana ajarannya Yesus seperti itu? Ketika dia berdoa, itu kemanusiaannya. Ketika dia itu ada keilahiannya. Mana itu? Itu tipu-tipumu. Sudah dijelaskan. Ya memang. Ya kalau kau sudah buntu, menjawab, paling kau bilang, ya terserah. Ya terserah katanya kalau udah buntu. Kok ini, aduh mama ini. Pertanyaan itu Matius 65 kita buka ya. Matius 65. Kau aja nggak ngerti kok, apalagi kita. Kau aja bingung. Saya minta data di Bibelmu, di mana yang kau sampaikan tadi itu ajaran di Bibelmu itu. Kalau dia berdoa itu manusianya, kalau dia beol manusianya, kalau dia menyusu manusianya, kalau dia membangkitkan tuh keilahiannya, mana itu datanya seperti itu? Mana keterangan seperti itu? Kalau nggak ada berarti kau nipu-nipu. Ada. Ya kasih data kalau ada. Ya sebut di mana? Sebut dari tadi kok ada. Ada kau menipu. Pasti kau menipu tuh. Yang tidak menguntungkan kamu. Ya mana datanya? Nah, kau bilang ketika dia berdoa itu kedagingan. Ketika dia menete itu kedagingan. Ketika dia lahir, yang lahir Tuhan membagongkan. Kita lihat ya. Doa nggak ada kau jelaskan, nggak ada kau jelaskan selain kau nipu, nggak ada kau jelaskan, nggak ada kau jelaskan data di Bibel, nggak ada satu pun data, nggak ada data di Bibel yang kau kutip, nggak ada kau sebut data-data di Bibel, yang ada kau menipu, sekarang minta data. Kalau kau nggak mau dibilangi menipu, kasih data seperti yang kau sampaikan tadi. Itu adalah kemanusiaannya. Ketika dia berdoa itu manusianya. Ketika dia ini itu keilahiannya. Kasih data. Kalau nggak ada, kau fix menipu. Kau menipu. Kalau nggak ada berarti kau menipu dong. Oh ini. Ya kasihlah satu perikop di mana Yesus Tuhan. Kasih satu perikop di mana sesuai dengan yang kau sampaikan tadi. Kasih satu perikop, ayo. Kami siap mendengarkan. Kasih. Pertanyaan sama seperti. Kasih dulu satu perikop.